Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najira Maulana Aziza dengan NPM 211000077. Nama saya Suci Roti Putri dengan NPM 211000088. Saya Salma Selviandani dengan NPM 211000014. Nama saya Neng Denif Malasar Sabila dengan NPM 211000157. Nama saya Resti Rahayu Oktaviani, NPM 211000181. Saudara, seorang perempuan di Jember, Jawa Timur menjadi korban pelecehan seksual pria tak dikenal di jalanan. Awalnya pelaku berpura-pura sebagai teman. Banyak yang beropini bahwa pelecehan seksual dapat dialami oleh wanita saja. Akan tetapi, pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun. Banyak yang beropini bahwa pelecehan seksual terjadi pada malam hari, sendiri, tempat sepi, berbusana mini. Padahal, opini tersebut tidaklah benar. Kasus pelecehan seksual mayoritas terjadi di jalan umum, angkutan umum, sekolah, bahkan di kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus tertinggi terjadi pada siang hari, bukan di malam hari. Dan pakaian mini bukanlah faktor yang signifikan bagi pemicu pelecehan seksual. Stop untuk beropini bahwa pakaian merupakan faktor utama terjadinya pelecehan seksual. Faktanya, siapapun bisa menjadi pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual yaitu ada sentuhan, catcalling, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, dan komentar-komentar yang tidak sepatutnya dikeluarkan di dunia maya. Teman-teman, kasus pelecehan seksual sudah terjadi di mana-mana. Kami telah melakukan survei di berbagai kalangan masyarakat dengan 33 responden. Lalu, pada data yang kami peroleh dari 33 responden tersebut menunjukkan bahwa usia yang mengalami pelecehan seksual sekitar pada umur 13 tahun sampai 20 tahun. Lalu, awal mula terjadinya pelecehan seksual yang dialami responden dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan secara tiba-tiba memegang bagian intim. Ada juga yang memperlihatkan bagian intimnya, dan ada pun orang yang responden kenal melakukan pelecehan dengan sengaja dengan iming-iming itu hanyalah bercandaan. Lalu, tindakan yang mereka lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi, reaksi mayoritas dari mereka saat mengalami pelecehan seksual adalah diam, kaget, bahkan ada yang menangis dan terpengaruh secara emosional. Kesulitan melawan pelaku terjadi karena serangan tersebut mengakibatkan tubuh mereka merespon secara tidak terbiasa, membuatnya mereka kesulitan untuk segera merespon atau melawan pelaku. Diperlukan pemahaman mendalam dan dukungan terhadap korban pelecehan seksual untuk membantu mereka pulih dan melibatkan upaya pencegahan lebih lanjut. Lalu, dampak yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari setelah pelecehan seksual tersebut terjadi. Mereka menghadapi dampak yang trauma berkepanjangan. Lalu, mereka cenderung mengalami kesulitan mengatasi peristiwa tersebut dan tidak rentan terhadap pemicu trauma, terutama ketika mendengar atau menyaksikan situasi serupa di sekitar mereka. Selain itu, mereka cenderung enggan bertemu dengan orang yang serupa yang mungkin menjadi pelaku pelecehan pada mereka di saat itu atau di saat yang dahulu, menciptakan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain. Perlunya pendekatan holistik dan dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi trauma dan pemulihan kehidupan mereka untuk kedepannya. Apakah para responden telah menganggap bahwa pandangan orang lain terhadap dirinya merupakan suatu masalah yang besar? Berdasarkan hasil survei, mayoritas 20 responden telah menganggap bahwa pandangan orang lain terhadap dirinya merupakan suatu masalah yang besar. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup para responden yang mana terlihat sangat basic bagi sebagian orang, padahal hal ini sangat perlu diperhatikan untuk membuat kondisi para responden menjadi lebih baik. Kemudian daripada itu, masyarakat seharusnya lebih aware dengan pelecehan seksual. Kenapa? Karena proses dari penyembuhan seperti trauma, depresi, akibat pelecehan seksual ini tidak mudah. Menurut data dari 34 jawaban responden menunjukkan
Mayoritas dari mereka menganggap bahwa akses keadilan yang diupayakan saat mereka mengalami pelecehan seksual dinilai cukup sulit. Penilaian itu lahir bukan tentang bagaimana cara mendapatkan aksesnya, akan tetapi tentang bagaimana saat akses itu berhasil didapatkan, apakah mendapat penanganan yang tepat atau justru sebaliknya. Mayoritas dari mereka menganggap bahwa dengan adanya internet dan layanan yang berbasis online cukup memudahkan pencapaian untuk akses keadilan tersebut bagi masyarakat ataupun individu-individu yang mengalami pelecehan seksual untuk melapor dan mendapatkan penanganan dari pihak yang berwenang. Akan tetapi, terkadang respon dari pihak berwenang itu cukup lambat, terkesan lama dan acuh. Banyak dari laporan-laporan yang akhirnya ditindaklanjuti adalah kasus-kasus yang menyorot mata masyarakat atau dikenal dengan kasus-kasus yang viral. Berdasarkan data dari 34 responden, mayoritas sebanyak 19 suara berpendapat bahwa tidak ada relasi antara pelecehan seksual dengan pakaian yang dikenakan. Mereka menilai bahwa pelecehan seksual bisa menimpa kepada siapa saja tanpa memandang usia, apalagi pakaian yang dikenakan. Pada jawaban yang dicantumkan, beberapa responden berpendapat bahwa pelecehan seksual pada dasarnya merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelampiasan nafsu, sehingga pakaian apapun yang dikenakan bukan menjadi faktor utama pelecehan itu terjadi. Akan tetapi, pelecehan kerap kali terjadi akibat pola pikir manusia dan kesulitan untuk mengontrol hawa nafsu. Jawaban berbeda diberikan oleh 15 responden lain yang berpendapat bahwa benar, antara pakaian dengan pelecehan seksual itu memiliki relasi, sedikit banyaknya relasi. Beberapa responden menyatakan bahwa bagi mereka, khususnya perempuan yang pada kenyataannya banyak mengalami pelecehan seksual, penggunaan pakaian harus sesuai dengan tepat dan norma juga etikanya. Karena jika tidak, ada banyak kemungkinan seseorang untuk mengalami pelecehan seksual, misalnya dari hal terkecil mengalami catcalling atau hal yang terburuk adalah bisa menjadi korban pemerkosaan dari pelaku yang kesulitan mengontrol hawa nafsu tersebut. Saya mahasiswi hukum dari Universitas Pasundan. Izin mewawancarai kakak, apakah berkenan? Boleh. Pertama-tama, apakah kakak pernah mengalami pelecehan seksual sebelumnya? Pernah. Apakah kakak mengetahui apa itu pelecehan seksual? Sedikit mengetahui. Di usia berapa kakak mengalami pelecehan seksual? Seingat saya pada saat saya berumur 19 tahun. Lalu bagaimana asal mula terjadinya pelecehan seksual yang kakak alami? Apakah boleh diceritakan? Pada saat itu saya dilecehkan oleh teman laki-laki saya saat mengantar saya pulang ke rumah habis kuliah. Saat itu dia membawa motor. Di tengah perjalanan, saya menerima perlakuan yang masuk ke pelecehan seksual, seperti disentuh. Baik, tindakan apa yang kakak lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi, Kak? Saya di situ kesusahan untuk melawan karena saya sudah mengetahui bahwa pelaku itu tenaganya jauh lebih kuat dari saya, jadi saya hanya bisa terdiam. Baik, apa saja yang kakak alami dalam kehidupan sehari-hari setelah pelecehan seksual tersebut terjadi? Saya mengalami trauma berkepanjangan sekitar 2 tahun. Saya masih terngiang-ngiang hal tersebut dan menyalahkan diri saya sendiri secara terus-menerus. Apakah kakak menganggap bahwa pandangan yang orang lain berikan terhadap kakak itu suatu masalah yang besar? Ya. Lalu sejauh mana kakak mengetahui tentang perlindungan bagi korban pelecehan seksual? Saya tidak terlalu mengetahui kontak yang harus saya hubungi kemana jika saya mendapatkan pelecehan seksual. Bagaimana tanggapan kakak mengenai kemudahan untuk mendapatkan keadilan terhadap fenomena pelecehan seksual? Rasanya tidak mudah ya, karena pelaku pelecehan lebih sering dilindungi identitasnya dibanding korban. Selain itu, banyak orang yang masih menyalahkan pihak korban pelecehan. Dan menurut kakak, adakah relasi antara pelecehan seksual dengan pakaian yang dikenakan baik laki-laki maupun perempuan?
Menurut saya, untuk perempuan memang ada sedikit relasi dan kesempatan yang lebih besar untuk terjadinya pelecehan jika pakaian yang dikenakan agak terbuka. Walaupun memang tidak sedikit juga pelecehan dapat terjadi kepada perempuan yang pakaiannya tertutup atau berjilbab seperti saya. Dan bagaimana pandangan kakak tentang aparat penegak hukum dalam menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi? Menurut saya, aparat penegak hukum ini kurang bijak dan tegas. Terkadang pelaku pelecehan ditutupi identitasnya, sedangkan korban tidak. Dan terkadang aparat penegak hukum tersebut ada yang menertawakan dan membicarakan hal yang tidak pantas kepada korban. Baik, terima kasih kakak karena telah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara. Lewati wawancara ini, saya harap kita semua sebagai masyarakat dapat lebih peduli akan urgensi pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar, juga untuk aparat penegak hukum harus bisa lebih bijak dalam menangani kasus pelecehan yang terjadi. Kamu pulang? Iya, Ayo bareng. enggak ah. Ayo bareng aja udah. Teman-teman, kejadian tersebut merupakan contoh dari pelecehan seksual perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. UU TPKS ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau UU PA. UU TPKS mengatur tentang perlindungan bagi korban pelecehan seksual dalam dua dimensi, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan pemulihan. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual meliputi yang pertama, adanya hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Lalu adanya hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan. Lalu adanya hak atas penguatan psikologis baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan. Lalu hak atas rehabilitas medis baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan. Lalu adanya hak atas rehabilitasi mental dan sosial baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan. Lalu hak atas pemberdayaan sosial baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan. Lalu hak atas restitusi dan atau kompensasi dan hak atas reintegrasi sosial. Selanjutnya, selain diatur dalam Undang-Undang TPKS, perlindungan bagi korban pelecehan seksual juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian layanan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah telah menyediakan berbagai layanan untuk memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual, antara lain layanan paduan, layanan pendampingan, layanan medis, layanan rehabilitas, dan layanan hukum.